Oke, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba review kamera dari Poco F3 yang sudah update ke MIUI 13.0.2 ya, Indonesia teman-teman. Nah ini ya, saya sudah update ke versi 13.0.2 Indonesia stabil. Nanti kita akan coba lihat apa saja yang baru atau bagaimana performanya. Apakah sama saja seperti versi sebelumnya atau jauh lebih baik di bagian kamera si Poco F3 ini teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung perlihatkan beberapa foto-foto dan juga dilanjut nanti beberapa video, dual video, slow motion dan lainnya teman-teman nanti di belakang ya. Langsung saja nanti teman-teman bisa disimak. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita akan coba tes di sini untuk di bagian kameranya si Poco F3 ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera Poco F3 ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, saya menggunakan kamera depan dan ternyata di sini stabil ya, lancar banget, nggak ada masalah teman-teman di sini untuk kamera depannya ya. Image stabilizernya juga aktif di sini. Jadi mantap sih ini, nggak ada masalah teman-teman. Sip ya untuk kamera depannya. Kita coba untuk mode bokehnya bagaimana teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya coba tes mode bokeh di resolusi 720p 30 fps ya. Dan ya seperti biasa di sini ternyata untuk image stabilizernya masih belum bisa aktif teman-teman, untuk image stabilizernya di mode bokeh video depan ini ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalnya kita agak lari sedikit, nah dia agak sedikit goncang. Beda seperti tadi ya di resolusi 1080p yang 30 fps itu stabil tanpa mode bokeh. Ini masih ada goyang-goyang teman-teman, seperti itu. Tapi ini kualitasnya keren ya, mantap tuh lihat. Di bagian belakangnya ini benar-benar blur dan sekarang lebih rapih kayaknya. Beda seperti di sebelumnya saya review. Sekarang ini udah lebih rapih ya untuk bokehnya, lihat. Dan lebih bagus, mantap. Oke teman-teman, di sini saya coba tes resolusi 1080p 60 fps. Dan memang sayangnya di sini dia masih belum bisa ada image stabilizernya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan ya, nah kita putar seperti ini. Tuh lihat ya. Jadi ini benar-benar 60 fps kebacanya teman-teman. Jadi benar-benar smooth banget gitu. Cuman di sini memang kekurangannya satu ya. Tadi nggak ada image stabilizer. Jadi kalau misalkan lari tuh ya goyang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi masih goyang, cuman lebih smooth atau lebih bagus dibanding versi sebelumnya sih. Tuh lihat ya. Oke. Ini resolusi 1080p 60 fps. Mantap. Ya oke teman-teman, di sini saya coba kamera utama ya, kamera belakang di resolusi 1080p 30 fps dan di sini untuk image stabilizernya aktif teman-teman ya. Nah, kita lari sedikit. Nah, dia benar-benar aktif image stabilizernya dan di sini benar-benar mantep banget stabil. Nah, kita coba lihat di sini untuk warna dari bunga teman-teman, kemudian autofocusnya kita coba lihat di sini. Nah, autofocusnya juga cepat teman-teman ya, mantap ini.
di 1080p 30 fps. Tuh, ya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk zoomnya. Kita lihat untuk zoomnya. Oke, zoomnya dia benar-benar mulus banget teman-teman ya. Dia sama sekali nggak nyendat-nyendat seperti itu ya. Nah, zoomnya benar-benar mulus banget nih. Oke, mantap ya. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Tuh. Mantap teman-teman ya. Oke, sip ya. Ini untuk kamera belakang. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya coba untuk kamera ultrawide-nya. Lihat untuk langitnya di sini, teman-teman. Wow. Ini keren banget ya. Kameranya memang mantap, ini Poco F3 ya. Asli ini nggak ada lawan, teman-teman. Nah, dia juga di resolusi 1080p 30 fps dan sudah ada image stabilizernya. Di sini lancar banget tuh, lihat. Kita lari stabil ya. Nah, ini saya di resolusi 1080p 30 fps. Jadi mantap lah. Stabil, lancar teman-teman di sini. Untuk ultrawide-nya. Nah, kita coba lihat di sini untuk zoom-nya bagaimana. Apakah dia ada nyendat-nyendat? Oke. Untuk zoom-nya juga dia aman teman-teman ya. Nggak ada nyendat-nyendat. Mulus lancar tuh, lihat. Mantap ya. Di sini di ultrawide kamera 8 megapikselnya. Ini mantap banget teman-teman. Nah, ya. Sip. Oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera di 1080p 60 fps di Poco F3 dan sepertinya di sini dia nggak stabil ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, goyang-goyang, padahal di sini saya jalan biasa. Dan di sini kita akan coba tes untuk di autofokusnya ya. Nah, autofokusnya lumayan cepat teman-teman di sini. Kita coba lihat yang ini. Nah ya, dia lumayan cepat untuk autofokus. Cuman di sini teman-teman bisa lihat untuk image stabilizernya ya. Aduh, sayang sekali di sini ya. Jadi hampir sama seperti di review kamera sebelumnya. Di sini untuk Poco F3 dia masih belum bisa stabil untuk di resolusi 1080p 60 fps. Cuman kita bisa lihat di sini ya. Ini benar-benar smooth banget tuh. Sama sekali nggak ada jeda ataupun frame di sini teman-teman. Di resolusi ini mantap ya. Cuman sayangnya tadi tidak ada image stabilizernya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya coba tes ini mode sinematik ya dan menggunakan mode Pro. Nah, ini ya. Jadi kita main-main terkait dengan autofocus teman-teman. Nah, ini dia ya. Dan ini kalau menurut saya cukup bagus dan stabil ya teman-teman. Sama seperti di versi sebelumnya gitu. Nah ya, ini stabil banget nih. Oke, nah kita bisa atur blur, kita bisa jauhkan lagi ya. Seperti ini. Ini kalau menurut saya cukup keren teman-teman ya. Fitur seperti ini keren banget. Nah, contoh ini ya, kita akan coba buat autofokusnya ke daun. Keren. Ya, sip. Jadi bagi teman-teman di sini untuk dibuat konten kreasi, HP ini memang cocok sih, worth it. Semua fitur kameranya lengkap di sini teman-teman ya, mantap ini. Oke.
Ya, oke teman-teman, di sini saya coba tes dual video ya, kamera depan dan juga kamera belakang, dan hasilnya ya seperti ini teman-teman. Untuk di kamera depan sepertinya untuk image stabilizernya masih belum ada ya, masih belum stabil ini. Tapi untuk secara keseluruhan dilihat dari warna dan lain sebagainya, untuk vlogging ini udah sangat-sangat cukup banget teman-teman. Jadi hasilnya luar biasa lah kalau menurut saya untuk di Poco F3. Kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama bagus dan disatukan, dikombinasikan. Ini udah worth it banget pokoknya teman-teman untuk vlogging ya. Oke, seperti itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk ngetes dual videonya. Tuh mantap. Untuk dipakai zoom juga bisa nih teman-teman. Nah ya. Oke, sip lah ya. Keren ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya, MIUI 13.0.2 tes kamera di Poco F3. Jadi kalau penilaian saya di kamera Poco F3 MIUI 13 terbarunya ini masih sama seperti di versi sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang sudah diperbaiki. Salah satu contohnya di image stabilizer kamera depan ya, itu kayaknya adalah sedikit aktif di saat kita coba mode bokeh, dan juga ketika kita coba dual video adalah sedikit aktif teman-teman untuk di image stabilizernya. Nah, kemudian untuk fitur-fitur lain seperti vlog, gerak lambat, efek film lainnya itu masih sama seperti versi sebelumnya. Terutama gerak lambat nih. Saya gerak lambat ini di resolusi 1080p dan saya coba di 960 fps, itu hasilnya smooth banget. Nah, teman-teman bisa disimak ya di sebelumnya itu, kemudian di 240 fps slow motionnya itu bener-bener smooth banget teman-teman ya. Karena di sini untuk di Poco F3 slow motion kita bisa sampai di 960 fps dengan menggunakan resolusi 1080p. Ini tinggi banget teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Ini karena SoC-nya yang flagship. SoC-nya 870 teman-teman, Snapdragon 870. Seperti itu mungkin ya. Jadi secara keseluruhan di sini untuk di bagian kamera masih tetap sangat-sangat worth it, bagus teman-teman. Jadi secara keseluruhan saya simpulkan mulai dari tampilan, performa, kemudian gaming test dan kamera itu udah bener-bener bagus, worth it. Jadi nggak apa-apa teman-teman, update saja ke versi 13.0.2 Indonesia ini. Ini sangat worth it teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya pembahasan kali ini terkait Poco F3 setelah update ke MIUI 13.0.2 yang terbaru. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.